Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasi Nurdiana, mahasiswi STS Al-Jalani semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Syariah mengenai tentang laporan analisis investasi saham syariah di pasar modal Indonesia dengan studi kasus PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. Langsung saja masuk ke latar belakang. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis di bidang perekonomian Indonesia yang pada tahun 2025 mencatat produksi CPO lebih dari 51,66 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 35,87 miliar. Kebijakan mandatori biodiesel B40 yang berlaku sejak 1 Januari 2025 turut mendorong konsumsi CPO domestik menjadi 18,5 juta ton, sekaligus menghemat devisa negara hingga 130,21 triliun. Di tengah kondisi industri yang kondusif ini, PT Nusantara Sawit Sejahtera hadir sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mencatat sahamnya di BEI atau Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 10 Maret 2023. Sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 2,14 triliun atau tumbuh 35,16%, dengan laba bersih meningkat 112,66% menjadi 343,2 miliar. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses PT Nusantara Sawit Sejahtera bagaimana profil PT Nusantara Sawit Sejahtera sebagai perusahaan yang terdaftar dalam saham syariah. Yang kedua yaitu bagaimana perkembangan harga saham PT Nusantara Sawit Sejahtera selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan laba aset ekuitas PT Nusantara Sawit Sejahtera selama 3 tahun terakhir. Yang keempat yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan rasio ROA, ROE, DER, dan EPS. Yang kelima yaitu bagaimana risiko dan potensi keuntungan investasi pada saham PT Nusantara Sawit Sejahtera. Yang keenam yaitu bagaimana kesesuaian kegiatan usaha dan kinerja PT Nusantara Sawit Sejahtera dengan prinsip-prinsip syariah. Langsung saja lanjut ke bab 2 yaitu profil perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan yaitu PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, berkode saham NSSS, berkantor di gedung Menara Imperium LT 30, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Perusahaan ini bergerak di sektor barang konsumen primer pada subindustri perkebunan dan tanaman pangan dengan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom. Yang selanjutnya itu sejarah singkat perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. NSSS didirikan pada 1 April 2009 dan sejak awal berkomitmen memperkuat fondasi usaha secara berkelanjutan. Pada tahun 2009 sampai 2014, perseroan mendirikan 3 entitas anak dengan HGU seluas 29.616 hektar dan area tanam seluas 17.389 hektar. Pabrik kelapa sawit pertama dan terminal khusus selesai dibangun pada 2016 sampai 2017. Tonggak sejarah penting terjadi pada 10 Maret 2023 pada saat perseroan melaksanakan IPO dengan harga sebesar 127 per saham, dan pada tahun 2024 terminal khusus memiliki entitas anak PT Borneo Sawit Perdana mulai beroperasi secara komersial. Yang selanjutnya itu bidang usaha PT Nusantara Sawit Sejahtera. Perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dengan produk utama berupa tandan buah segar, kemudian ada crude palm oil, kemudian ada dam palm kernel, dijalankan melalui entitas anak dengan pola kemitraan inti plasma bersama masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu alasan perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera termasuk ke kategori saham syariah. Yang pertama yaitu dari sisi kegiatan usaha. Perseroan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan produk berupa tandan buah segar,
crude palm oil, dan palm kernel. Nah, kegiatan usaha ini tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang secara syariah, seperti ada perjudian, produksi minuman beralkohol, senjata atau pornografi, atau usaha berbasis riba. Nah, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor agrikultur yang sepenuhnya halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu dari sisi rasio keuangan. Berdasarkan laporan tahunan 2025, total liabilitas perseroan tercatat sebesar 2.261.878 juta rupiah dibandingkan total aset sebesar 4.202.376 juta rupiah, sehingga rasio liabilitas terhadap aset berada di angka 53,82%. Nah, meskipun angka ini masih perlu dikonfirmasi terhadap threshold OJK, secara umum OJK mensyaratkan bahwa total utang berbasis bunga tidak melebihi 45% dari total aset. Tren penurunan rasio ini dari 71,10% pada tahun 2023 menjadi 63,83% pada tahun 2024 dan 53,82% pada tahun 2025, mencerminkan perbaikan struktur keuangan yang konsisten. Kemudian dari sisi pendapatan, seluruh pendapatan perseroan bersumber dari kegiatan usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit yang bersifat halal. Tidak terdapat indikasi pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah, sehingga rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan dapat dianggap tidak signifikan atau nol. Yang keempat yaitu dari sisi tata kelola. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang sebagaimana tercermin dari komitmen keberlanjutan, perolehan sertifikat ISPO oleh entitas anak, serta keterbukaan informasi di BEI. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai tata kelola yang baik dalam kerangka investasi syariah. Lanjut ke bab 3 yaitu analisis investasi. Analisis data perusahaan selama 3 tahun terakhir dengan satu perkembangan harga saham. Nah, harga saham di perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera mencatat pertumbuhan luar biasa dalam 3 tahun terakhir, yang mana pada akhir tahun 2023 harga saham berada di 177 per lembar. Kemudian naik satu tahun kemudian pada tahun 2024 yaitu sebesar 276 per lembar, dan kemudian pada tahun 2025 itu naik sebesar 925 per lembar. Nah, secara keseluruhan dari 2023 hingga 2025 harga saham tumbuh lebih dari 422% yang mencerminkan kepercayaan pasar yang meningkat sangat pesat terhadap perusahaan ini. Kemudian yaitu perkembangan laba perusahaan. Nah, pada tahun 2023 laba perusahaan ini di angka 2 miliar,93 juta rupiah, yang mana menandakan perusahaan baru mulai membuka keuntungan yang berarti. Nah, kemudian pada tahun 2024 laba naik menjadi 304 miliar 627 juta rupiah. Yang kemudian pada tahun 2025 laba bersih kembali meningkat secara signifikan menjadi 647 miliar 822 juta rupiah. Yang mana menunjukkan transformasi kinerja keuangan yang sangat mengesankan dan fundamental bisnis yang semakin kuat. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan aset dan ekuitas. Nah, yang mana aset di PT perusahaan Nusantara Sawit Sejahtera selama 3 tahun terakhir pada tahun 2023 total aset tercatat sebesar 3.672.336 juta rupiah. Kemudian meningkat menjadi 3.727.745 juta rupiah pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025 total aset naik kembali menjadi 4.202.376 triliun, yang mana secara keseluruhan dari 2023 sampai 2025 total aset tumbuh sekitar 14,4% yang mencerminkan
mencerminkan perkembangan skala bisnis perusahaan yang terus mengalami peningkatan. Kemudian untuk ekuitas di perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera yang mana menunjukkan pada tahun 2023 total ekuitas tercatat sebesar 1.061.191 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 1.365.059 juta rupiah pada tahun 2024. Nah, tumbuh sekitar 28,6% dalam setahun. Kemudian pertumbuhan berlanjut kembali pada tahun 2025 yang mana total ekuitas naik menjadi 1.940.498 juta rupiah. Yang mana kenaikan ini sejalan dengan pencapaian laba bersih yang sangat besar di tahun 2025 yang secara langsung memperkuat nilai ekuitas perusahaan. Nah, kemudian secara keseluruhan dari 2023 sehingga 2025 total ekuitas tumbuh hampir 83% yang mana menunjukkan bahwa perusahaan berhasil membangun nilai bagi pemegang saham secara konsisten dan fondasi keuangan yang semakin kokoh dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Yang pertama return on asset atau ROA. ROA ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Nah, semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan mengelola asetnya menjadi keuntungan. Nah, pada tahun 2023 perusahaan Nusantara Sawit Sejahtera ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023 ROA hanya sebesar 0,06% yang mencerminkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih masih sangat minim. Namun pada 2024 ROA melonjak menjadi 8,17% dan terus meningkat pesat di tahun 2025 menjadi 15,42%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua return on equity atau ROE. Nah, ROE ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih khusus dari modal atau ekuitas yang disetorkan kepada pemegang saham. Nah, ROE pada PT Perusahaan Nusantara Sawit Sejahtera yaitu menggambarkan tren yang serupa. Pada tahun 2023 ROE hanya sebesar 0,20%, namun melonjak signifikan menjadi 22,32% pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 33,38% di tahun 2025. Nah, angka ROE ini di atas 30% yang merupakan pencapaian yang sangat baik, mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan imbal hasil yang tinggi bagi para pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu ada debt to equity ratio atau DER dan earning per share atau EPS. DER yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan modal perusahaan. Makin rendah DER, maka semakin aman risiko keuangan. Adapun EPS yaitu jumlah laba bersih perusahaan yang dialokasikan untuk setiap satu lembar saham. Laba bersih per lembar saham semakin tinggi nilai EPS, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan pada pemegang saham. Adapun DER pada perusahaan Nusantara Sawit Sejahtera ini pada tahun 2023 DER tercatat cukup tinggi di angka 246,06%, yang berarti utang perusahaan hampir 2,5 kali lipat dari ekuitasnya. Nah, angka ini kemudian turun menjadi 173,08% pada tahun 2024 dan terus membaik menjadi 116,56% di tahun 2025. Nah, angka ini perhitungannya menggunakan persentase, bukan menggunakan desimal di perusahaan ini. Penurunan DER ini mencerminkan bahwa perusahaan secara bertahap berhasil memperkuat struktur permodalannya dan mengurangi ketergantungan terhadap utang seiring dengan pertumbuhan ekuitas yang pesat. Kemudian untuk EPS-nya pada tahun 2023 EPS hanya sebesar 0,09 per saham, mencerminkan
profitabilitas yang masih sangat rendah di tingkat per lembar saham. Kemudian pada tahun 2024 EPS melonjak tajam menjadi 12,80 per saham dan kembali tumbuh signifikan di tahun 2025 menjadi 27,22 per saham. Nah, kenaikan EPS yang drastis ini sangat sejalan dengan pertumbuhan laba bersih perusahaan yang luar biasa dalam periode yang sama. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis risiko dan potensi keuntungan investasi. Yang pertama yaitu analisis risiko investasi. Nah, meskipun kinerjanya PT Nusantara Sawit Sejahtera ini impresif, terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati investor. Yang pertama yaitu ada risiko volatilitas harga komoditas atau CPO yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu resiko regulasi terkait kebijakan keberlanjutan dan kepastian legalitas lahan yang bahkan menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris dalam rekomendasinya untuk 2026. Yang ketiga yaitu meskipun terus membaik dari 246% menjadi 116,56%, tingkat utang perusahaan masih cukup signifikan dibanding ekuitasnya sehingga tetap perlu dipantau. Yang keempat yaitu kenaikan harga saham yang sangat tajam dari 422% hanya dalam 2 tahun berpotensi mencerminkan valuasi yang sudah sangat tinggi sehingga investor perlu mewaspadai risiko koreksi harga sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua itu potensi keuntungan investasi. PT Nusantara Sawit Sejahtera (TBK) menunjukkan kinerja keuangan yang sangat menjanjikan sebagai potensi keuntungan bagi investor. Pendapatan bersih perusahaan tumbuh sebesar 35,16% menjadi 2 triliun 14 juta rupiah. Sementara laba bersih melonjak sebesar 112,66% menjadi 667 triliun 8 juta rupiah di tahun 2025. Nah, pertumbuhan ini juga mencerminkan dari kenaikan harga saham yang sangat drastis, yakni dari 177 per lembar pada 2023 menjadi 927 per lembar pada tahun 2025 atau tumbuh lebih dari 422% dalam 2 tahun yang mencerminkan kepercayaan pasar yang sangat tinggi terhadap prospek perusahaan. Nah, dari sisi rasio keuangan, ROA perusahaan meningkat pesat menjadi 15,42% dan ROE menjadi 33,38% di tahun 2025, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan imbal hasil yang tinggi baik dari sisi aset maupun ekuitas. Selain itu, DER yang terus menurun dari 246,06% pada tahun 2023 menjadi 116,56% pada tahun 2025, mengidentifikasikan struktur permodalan yang semakin sehat dan risiko utang yang semakin terkendali. Kedepannya, prospek perusahaan juga didukung oleh faktor eksternal yang positif, kebijakan mandatori biodiesel B40 yang resmi berlaku sejak Januari 2025 serta rencana pengembangan menuju B50 berpotensi memperkuat permintaan domestik CPO secara signifikan. Perusahaan ini juga aktif memperluas lahan tanam baru seluas 737,7 hektar guna memperkuat basis produksi jangka menengah dan panjang yang diharapkan akan terus mendorong pertumbuhan pendapatan dan laba di masa mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu analisis kesesuaian perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah. Dari aspek kehalalan usaha, bisnis inti perusahaan yakni perkebunan kelapa sawit dan produksi CPO merupakan kegiatan usaha yang halal dan diperbolehkan dalam Islam karena memproduksi bahan pangan dan bahan baku industri yang tidak terlarang secara syariah. Dari aspek instrumen keuangan, perusahaan tercatat tidak menerbitkan obligasi konvensional maupun sukuk sepanjang 2025, sehingga tidak ada indikasi penggunaan instrumen berbasis riba dalam struktur pembiayaannya pada periode tersebut. Namun demikian, laporan tidak secara eksplisit menyebutkan apakah seluruh fasilitas pinjaman yang dimiliki bebas dari bunga atau riba, sehingga hal ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui laporan keuangan kondisional secara detail. Kemudian dari aspek
tata dan sosial, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai syariah seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan bagi karyawan dan masyarakat sekitar melalui program CSR aktif, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Perusahaan juga tengah dalam proses pemenuhan sertifikasi ISPO yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Bab yang keempat yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari analisis, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kinerja PT Nusantara Sawit Sejahtera selama periode 2023 sampai 2025, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami transformasi kinerja keuangan yang sangat signifikan dalam waktu yang singkat. Harga saham tumbuh lebih dari 422%, laba bersih melonjak dari lebih dari 30.000%, serta total ekuitas tumbuh hampir 83% yang mencerminkan fundamental bisnis yang semakin kuat. Rasio profitabilitas seperti ROA sebesar 15,42% dan ROE sebesar 33,38% di tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi dan imbal hasil yang sangat baik. Sementara DER yang terus menurun dari 246,06% menjadi 116,56% mengindikasikan struktur permodalan yang semakin kuat. Dari sisi syariah, kegiatan usaha berkebunan kelapa sawit merupakan usaha yang halal, tidak bertentangan dengan prinsip Islam, dan perusahaan menunjukkan komitmen terhadap transparansi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO. Meskipun demikian, kepastian status syariah secara formal perlu dikonfirmasi melalui percantuman dan daftar efek syariah OJK, khususnya terkait rasio utang berbasis bunga yang masih berada di atas threshold 45%. Kemudian yang B yaitu rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu bagi investor yang berorientasi pertumbuhan jangka menengah, saham NSSS dapat menjadi pilihan yang menarik mengingat pertumbuhan laba dan fundamental keuangannya sangat kuat. Namun investor perlu berhati-hati terhadap risiko koreksi harga mengingat kenaikan saham yang sudah sangat tajam dalam waktu yang singkat. Yang nomor 2 yaitu bagi investor syariah, disarankan untuk terlebih dahulu memverifikasi status NSSS dalam daftar efek syariah yang diterbitkan OJK secara berkala, serta memastikan rasio utang berbasis bunga telah memenuhi ambang batas yang ditetapkan sebelum mengambil keputusan investasi. Yang ketiga yaitu perusahaan diharapkan terus memperkuat upaya penurunan DER menuju angka di bawah 100% agar semakin kuat dari sisi struktur modal, serta memastikan seluruh fasilitas pembiayaan secara bertahap beralih ke instrumen syariah guna memperkuat kelayakan satu saham syariah secara penuh. Yang terakhir yaitu dengan adanya kebijakan biodiesel B40 yang berpotensi berkembang ke B50, prospek industri kelapa sawit ke depan masih sangat positif, sehingga secara keseluruhan NSSS layak dijadikan pertimbangan investasi dengan tetap memperhatikan manajemen risiko yang cermat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.